Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 61, Membasmi Rumah Marsekal. Suara-suara perdebatan di luar toko semakin keras dan Li Cheng tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia akhirnya berdiri, berkata, "Xiaolong, Senior Fei Hou, silakan duduk sebentar sementara aku keluar dan menangani masalah ini." Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Kita akan pergi bersama." Karena seseorang datang untuk membuat masalah di depan toko sutra keluarga Li, dia terlalu malu untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar Huang Xiaolong ingin pergi bersamanya, hati Li Cheng dipenuhi kegembiraan. Dengan demikian, ketujuh orang itu melangkah keluar dari aula utama bagian dalam menuju pintu masuk toko. Saat mereka tiba di depan toko, mereka melihat lebih dari selusin orang mengenakan pakaian berwarna hijau sedang menghancurkan dan melemparkan barang-barang milik toko ke lantai. Kelompok orang ini mengumpat dan berkata kasar sambil merusak barang-barang di toko. Apakah ini yang mereka sebut sutra? Semua ini kain bau yang diambil dari tempat pembuangan sampah, baunya sangat busuk. Beraninya kau menggunakan kain bau seperti ini untuk membuat pakaian kami, ibumu, kau pasti sudah bosan hidup. Hancurkan semuanya, tak perlu menahan diri. Beberapa pekerja toko yang mencoba menghentikan para perusuh ini dihajar dengan pukulan dan tendangan yang tak terkendali. Sudah ada 6 hingga 7 pekerja yang mengerang kesakitan di lantai, tampaknya luka mereka tidak ringan. Berhenti. Hentikan tindakanmu. Menghadapi situasi ini, Li Cheng berteriak cemas dan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Orang-orang berpakaian hijau berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi sebaliknya, tampak seolah-olah mereka malah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar dalam penghancuran yang mereka lakukan secara serampangan itu. Li Cheng menjadi marah, melangkah maju dan hendak menyerang ketika tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hijau terbang ke arah Li Cheng dengan kedua tangannya terentang. Jarinya melengkung membentuk cakar yang diarahkan ke Li Cheng, atmosfernya cukup kuat, seorang ordo ketujuh yang terlambat. Dengan datangnya pria itu entah dari mana, Li Cheng terkejut. Saat ia mengangkat tangannya untuk membela diri, sebuah siluet bergerak lebih cepat darinya dan menggunakan telapak tangan untuk menamparkan penyerang berpakaian hijau itu, yang terpental sambil menjerit, mendarat di lantai toko dengan keras. Tubuhnya melengkung menjadi gumpalan dan dari penampilannya, ia tidak akan selamat. Orang yang menangkis serangan itu adalah salah satu pengawal Ordo ke-9 Rumah Marsekal. Perubahan situasi yang mendadak menyebabkan pria berpakaian hijau lainnya menghentikan aksi perusakan mereka dan menoleh ke arah penjaga. Seorang pria setengah baya, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu, melirik rekannya yang tergeletak di lantai sambil meringkuk kesakitan, wajahnya serius. Kemudian, perhatiannya beralih ke kelompok Huang Xiaolong. "Siapa kalian semua? Ini masalah geng Lang Hijau, lebih baik kalian urus urusan kalian sendiri dan jangan ikut campur masalah orang lain." Pria paruh baya itu dengan baik hati, menasihati mereka dengan suara cemberut. Sekelompok pria berbaju hijau berkumpul di belakang pria setengah baya kekar itu setelah mereka berhenti menghancurkan barang-barang di sekitar toko sutra. Geng Lang Hijau. Wajah Li Cheng kehilangan warnanya. Geng Green Hawk. Mata Huang Xiaolong menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan. Dan pada titik ini, seorang penjaga istana Marsekal melangkah maju dan berkata, "Tuan muda, geng Green Hawk ini adalah salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Pemimpin geng, Jiang Wei adalah seorang prajurit Ordo ke-10, dan memiliki hubungan baik dengan beberapa bangsawan kota. Salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan." Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya, secara sederhana geng-geng yang disebut ini mirip dengan sindikat mafia di bumi. Namun, karena geng Green Hawk ini dikatakan sebagai salah satu dari 3 geng terbesar, kekuatan mereka tampaknya tidak lemah. Huang Xiaolong menatap Li Cheng, menurutnya, geng Green Hawk seharusnya tidak punya dendam dengan keluarga Li. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, pihak lain mendapat perintah dari seseorang. "Benar sekali, kami dari geng Green Hawk, salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan." Pria paruh baya itu berkata dengan arogan. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya dan berhenti di wajah Huang Xiaolong, menatapnya dengan sedikit kekejaman. "Di dalam kota kerajaan, tidak banyak orang yang berani melukai orang-orang kami." Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, "Bicaralah, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini?" Ketika lelaki setengah baya itu mendengar pertanyaan ini, wajahnya muram, "Pang, kamu dari keluarga mana? Kata-kata dan tindakanmu bisa membawa kehancuran bagi seluruh keluargamu." Kalimat ini bukan sekadar ancaman palsu untuk menakut-nakuti orang, keluarga yang menentang geng Green Hawk di Royal City tidak memiliki akhir yang bahagia. Setelah lelaki paruh baya itu mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, keempat pengawal dari rumah Marsekal di belakang Huang Xiaolong bertukar pandang penuh pengertian dan tertawa terbahak-bahak. Kehancuran seluruh keluarga. Salah satu seperti geng Green Hawk ingin menghancurkan Marsol's Mansion. Bahkan Huang Xiaolong tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis.
Melihat diri mereka ditertawakan oleh keempat pengawal dari rumah Marsekal tetapi dia tidak menyadari identitas mereka, para anggota geng itu menjadi makin muram. Pada saat ini, Huang Xiaolong menoleh keempat pengawal dan berkata, "Kalian, tangkap mereka dan cari tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk membuat kekacauan di sini." "Baik, Tuan Muda." Mendengar ini, wajah pria paruh baya itu tampak jelek dan hendak mundur, tetapi sudah terlambat. Keempat pengawal dari rumah Marsekal melesat dari posisi semula dan menghalangi jalan keluar mereka. Pada saat yang sama, mereka menghujani serangan terhadap kelompok elang berpakaian hijau. Jeritan menyedihkan terdengar di toko sutra. Kelompok anggota geng Green Hawk ini sebagian besar berkekuatan Ordo kelima dan keenam. Pria paruh baya itu sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi bahkan dia masih berada di puncak Ordo ketujuh akhir. Bagaimana dia bisa menjadi lawan bagi para penjaga istana Marsekal? Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, keempat penjaga itu telah menghabisi mereka, meninggalkan mereka tergeletak di lantai. Salah seorang pengawal istana Marsekal, prajurit tingkat ke-10 bernama Wang Ning, menatap pemimpin setengah baya itu dan terdengar suara dingin. "Tuan Muda, kami bertanya, siapa yang memberi perintah agar Anda membuat masalah di sini?" Lelaki paruh baya itu berteriak, "Wei," dan meludahkan darah berbusa, tidak menjawab pertanyaan itu. Melihat ini, Wang Ning mencibir. Tangannya membentuk cakar dan mencengkeram tangan pria itu, lalu memutarnya, mematahkan tangan itu tanpa ampun. Jeritan kesakitan terdengar dari lelaki paruh baya itu. "Jika kamu tidak ingin kedua kakimu mengalami nasib yang sama, sebaiknya kamu menjawab pertanyaan ini dengan jujur." Suara dingin Wang Ning terdengar. Aku akan bicara." Wajahnya sudah pucat pasi, suaranya bergetar saat dia berkata, "Lebih dari 10 hari yang lalu, seseorang datang mencari pemimpin geng Green Hawk kita, dan memerintahkannya untuk melakukannya, menyuruh kita datang ke sini dan membuat masalah." Diperintahkan. Sebuah cahaya berkedip di mata Huang Xiaolong. Untuk dapat memerintah pemimpin geng Green Hawk, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa orang ini? Mengapa menargetkan keluarga Li? Bahkan lelaki setengah baya yang kekar itu tidak tahu identitas orang itu, jadi menanyainya lebih lanjut tidak menyelesaikan apapun. Huang Xiaolong menatap Li Cheng, dan Li Cheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu siapa yang menyimpan dendam seburuk itu pada keluarganya. Mungkinkah mereka? Tiba-tiba, wajah Li Cheng memucat dan berkata kepada Huang Xiaolong, "Xiaolong, apakah kamu ingat hari ulang tahun ayahku yang ke-80? Saat dia mengatakan ini, kesedihan dan kebencian muncul di wajahnya. Ulang tahun ke-80. Huang Xiaolong teringat pada Patriark Tua Li, pesta ulang tahun Limu 2 tahun lalu. Dua orang misterius dengan roh bela diri ular berbisa. Saat itu, pihak lain mengirimkan jenazah kakak laki-laki Lilu, Li Feng, sebagai hadiah ulang tahun. Kepala Huang Xiaolong menoleh ke arah pengawal Orde ke-10, Wang Ning, dan bertanya kepadanya, di mana markas besar geng Elang Hijau. Apakah ini diperintahkan oleh kedua orang misterius itu atau tidak? Semuanya akan lebih jelas jika mereka bertanya kepada pemimpin geng Elang Hijau, Jiang Wei. Karena Huang Klan Manor dan keluarga Li merupakan sahabat lama dan kejadian ini terjadi di hadapannya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. "Tuan Muda, markas besar geng Elang Hijau berada di sudut selatan kota, tidak jauh dari sini." Wang Ning menjawab dengan cepat. "Xiaolong, aku akan pergi bersamamu." Pada saat ini, Li Cheng tersadar dan berdiri. Keluarga Li telah mencari keberadaan para pembunuh itu. Setiap kali dia memikirkan cara putranya meninggal, Li Cheng merasa dia akan tenggelam dalam kesedihan. Melihat kemarahan Li Cheng yang membara, Huang Xiaolong mengangguk setuju. Ia menatap Fei Hou dan Wang Ning sambil berkata, bahwa kita akan mengunjungi pemimpin geng Green Hawk. Sebuah jari menunjuk ke arah pria setengah baya kekar yang tergeletak di lantai. "Ya, Tuan Muda." Wang Ning dan yang lainnya mengakui dengan hormat. Maka dari itu, Huang Xiaolong, Li Cheng, dan yang lainnya berjalan keluar dari toko sutra dan menuju sisi selatan kota, menuju markas besar geng Elang Hijau.